Alham- Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan kajian malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali majelis kita, masih membahas di bab muamalah sampai pada pembahasan masalah wadiah ya. Wadiah apa kemarin, Mas? Barang titipan ya. Barang titipan atau sesuatu yang dititipkan ya, wadiah. Kemarin kita sudah singgung tentang wadiah ya. Sesuatu yang dititipkan kepada seseorang ya untuk dijaga, dan ini disyariatkan dalam agama kita ya, dan dia termasuk akad yang mewajibkan amanah di dalamnya. Jadi amanah kepada orang yang diberikan tanggung jawab untuk merawat atau menjaga barang titipan tersebut ya. Kalau dia menerima ya dan menyetujui dalam akad titipan tersebut, maka dia wajib untuk menunaikan amanah tersebut semampu dia, dan dia tidak menjamin atau dia tidak mengganti barang titipannya selama dia amanah dalam melaksanakannya. Adapun ketika dia tidak amanah ya, tidak amanah, maka dia wajib memberikan jaminan ya. Dia wajib apa? Memberikan jaminan atau mengganti barangnya atau mengganti nilainya. Nah, kita singgung kemarin ada kurang lebih 8 atau 9 ya. Ada 9 sebab-sebab yang mengharuskan seorang itu memberikan jaminan ya. Orang yang dititipi memberikan jaminan terhadap barang titipan tersebut. Yang pertama kita sebutkan kemarin bahwa jaminan itu wajib ya, menjadi wajib terhadap orang yang dititipi ketika satu, dia melakukan apa? Menitipkan barang titipan tersebut kepada orang lain ya, tanpa adanya uzur dan tanpa seizin pemilik barang. Jadi posisi dia itu orang yang dititipi ya, dia dipercaya untuk menjaga barang, tapi tanpa uzur dan tanpa seizin pemilik barang dia titipkan kembali ke orang lain ya. Kita diberi amanah malah kita apa? Nitipkan ke orang lain. Biasanya kan seperti itu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi terkadang orang yang memiliki barang itu tidak tahu ya, barangnya dititipkan ke siapa, apakah sama amanahnya dengan dia ya, ataukah bisa dijaga atau bagaimana, kan tidak tahu. Nah, seandainya terjadi sesuatu ya terhadap barang tersebut, entah itu hilang atau rusak, maka kondisi pertama ini mewajibkan orang yang dititipi tadi, yang pertama tadi, itu menjamin barang tersebut ya. Karena tadi sifatnya amanah. Kalau dia tidak menunaikan amanah tersebut ya, dengan tidak meminta izin atau dengan tanpa adanya uzur, maka dia mengganti kalau ada kerusakan. Kalau ada kerusakan ya alhamdulillah ya, kembalikan kepada pemiliknya. Yang jadi masalah adalah jaminan di sini itu menjadi wajib ketika ada kerusakan atau kehilangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi orang yang dititipi itu membawa barang tersebut dalam sebuah perjalanan jauh, safar. Saya titipkan barang ke fulan ya, fulan tersebut tanpa adanya uzur dan tanpa adanya izin ya, membawa barang saya, barang titipan tadi, untuk melakukan safar. Safar itu yang dimaksud adalah perjalanan jauh. Dan hitungan safar dalam mazhab Syafi'i itu kurang lebih antara 83 sampai 85 km ya. Kurang lebih kalau dalam hitungan apa? Kilo, itu sekitar 85 km lah. Kalau sini ke mana? Enggak, Solo cuma 60-an. Klaten ya? Ya. Klaten kurang lebih lah ya.
atau mana? Jepara ada nggak? Kartosuro boten. Karanganyar mungkin ya, Karanganyar ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekitar hitungan 85 km dia bawa barang tersebut tanpa adanya udzur dan tanpa izin dari pemilik barang ya. Seandainya itu kan tadi amanah, seandainya terjadi sesuatu dalam perjalanan dia ya, walaupun dia mengatakan perjalanan ini aman, seandainya terjadi sesuatu maka dia wajib menjamin barang tersebut. Rusak ya, diganti nilainya, atau hilang maka dia ganti barangnya atau nilainya. Nah, jadi sebab-sebab ini menggugurkan tanggung jawab dia. Maksudnya apa? Menggugurkan jaminan keselamatan dia dalam tanggung jawab ya. Kalau dia seandainya dia amanah, maka dia kalau terjadi kerusakan atau kehilangan dia tidak nanggung apa? Barang tersebut. Misalkan ini kondisi awal, kondisi asal. Saya dititip barang, saya taruh apa? Taruh di tempat yang aman. Qadarullah apa? Qadarullah terjadi banjir atau kebakaran yang itu di luar kekuasaan saya ya. Tidak tahu, pokoknya intinya force majeure ya. Maka saya sudah amanah ya. Seandainya dia rusak atau hilang, maka namanya amanah itu tidak diambil apa? Tidak diambil tanggung jawabnya. Hukum asalnya dia tidak wajib mengganti barang tersebut ya, itu hukum asal. Tapi hukum asal ini menjadi gugur apabila tadi melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan tadi ya. Jadi sudah dua kita ambil ya. Pertama apa? Dia titipkan ke orang lain ya, tanpa adanya izin dan udzur. Kedua, dia bawa safar ke tempat yang jauh. Sekarang yang ketiga, tarkul isok. Dia tidak memberikan wasiat kepada orang lain ya. Jadi dia sebagai orang yang dititip barang, seandainya terjadi sesuatu, entah itu keadaan darurat atau keadaan dia mau dihukum dan seterusnya, itu harus mewasiatkan, wajib ya. Bagi orang yang memegang amanah dia harus mewasiatkan ya. Dahulu Rasulullah SAW ketika ingin hijrah, beliau masih membawa apa? Barang-barang titipan, bukan membawa. Di rumah beliau masih ada barang-barang titipan orang kafir Quraisy ya. Ketika beliau ingin hijrah, dia wasiatkan ke siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini fulan. Nanti tunaikan ya. Jadi wajib memberikan apa? Wasiat ya. Fa idza maridul muda maradan makhufan aw hubisa liyuqtal. Seandainya orang yang dititipi ini ya, muda namanya, yang dititipi itu sakit. Yang sakitnya itu ditengarai bisa menyebabkan kematian, maksudnya sakit parah. Atau dia di penjara, ditawan, yang nanti akan bisa dibunuh oleh musuh misalkan. Maka dalam hal ini dia wajib mewasiatkan kepada orang lain, entah temannya, entah penjaga, entah pokoknya siapa. Saya punya barang, punya fulan ya, nanti tolong ditunaikan. Intinya berikan apa? Wasiat. Fa in sakata an dzalika lazimah dhaman. Kalau dia diam tidak menyampaikan wasiat tentang barang titipan, maka wajib baginya menjamin barang tersebut. Loh, bagaimana menjamin? Meh dibunuh gitu. Ya menjamin di sini adalah tanggung jawabnya. Kalau dia tidak bisa tanggung jawab di dunia, berarti di akhirat. Nah, yang penting kan itu. Tanggungan ini dia tunaikan harusnya. Ya. Hatta law qara indi li fulan thawbun wa lam yujad fi tarikatihi dhamin. Seandainya dia mengatakan ya, aku punya tanggungan barang titipan berupa pakaian, punya fulan ya. Punya apa? Fulan. Ternyata di harta warisannya ya, barang-barang peninggalannya itu ndak ada bajunya fulan itu, maka dia tetap apa aja?
jamin di sini. Li adami bayani karena tidak menjelaskan. Ya. Jadi wasiat di sini harus jelas syaratnya. Ya. Dia taruh di mana, barangnya yang bagaimana, ya. Terus apa? Intinya dijelaskan apa? Keterangan barang tersebut. Wa hadza kulluhu fi ma idza tamakkana minal idai wal lisan. Ini semua jika memang dia memungkinkan untuk menunaikan wasiat, memungkinkan untuk menyampaikan apa? Wasiat. Ya, memungkinkan. Maka dia apa? Harus memberikan wasiat. Namun jika tidak memungkinkan menyampaikan wasiat, maka tidak ada jaminan, alias ya sudah hilang ya hilang, gitu ya. Enggak wajib untuk mengganti. Contohnya bagaimana? Ya. Fa in la yataman bi an qutila ghilatan. Kalau dia tiba-tiba dibunuh, ya. Orang zaman dulu kalau dalam peperangan itu apa? Ditusuk dari belakang. Itu namanya qutila ghilatan. Diam-diam dibunuh. Mata fajatan, atau tiba-tiba meninggal, ya. Nah, kecelakaan misalkan, atau sakit tiba-tiba dan seterusnya. Maka yang demikian tidak wajib mengganti barang titipan. Far'un matal muda wa lam yadhkur wadi'atan aslan. Fawajada fi tarkihi kisun makhtubun wa alaihi hadhihi wadi'atu fulan aw wujida fi jaridatihi li fulan indi wadi'ah. Seandainya ini kondisi, ya. Contoh kasus. Orang yang dititip barang itu meninggal, ya. Dan tidak menyebutkan bahwa si fulan ini, bahwa si yang dititip barang ini apa? Orang yang meninggal ini punya barang titipan milik orang lain. Tidak menyebutkan, tidak berwasiat. Kemudian tiba-tiba di barang-barang peninggalannya itu ada tempat, misalkan tempat untuk menaruh barang, ya, untuk menjaga barang misalkan, atau kantong, wadah dan seterusnya. Di situ tertulis ini barang titipan fulan. Ya. Ini barang titipan apa? Fulan. Atau ada tulisan ini fulan, si fulan punya barang titipan di tempat saya dan seterusnya. Lam yalzamil warathah at-taslim bihadza lihtimalin annahu katabahu ghairuhu. Maka dalam hal ini ahli warisnya tidak wajib untuk mengembalikan barang tersebut. Kenapa? Satu, orang yang dititipi tadi, katakanlah itu titipan. Orang yang dititip tidak menjelaskan ketika dia ingin meninggal, tidak berpesan. Ya. Maka hukum asalnya adalah itu barang milik orang yang meninggal tadi, karena tidak ada penjelasan. Ya. Kedua, ya, bisa jadi, ya, itu adalah tulisan dari orang lain yang kemudian apa? Dia beli, tulisannya masih ada di situ. Ya. Jadi dia beli barang, masih ada tulisan itu dari temannya, ya. Kemudian dipindah ke rumahnya, ya. Atau tulisannya belum dihapus tapi barangnya sudah ditunaikan. Nah, intinya ada kemungkinan itu, ya, menyebabkan tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengembalikan barang tersebut atau menunaikan barang titipan tersebut. Maka hukum asalnya adalah kembali kepada harta pemilik, harta si mayit, ya, harta warisan. Taib awrad dal wadi'ah ba'dal kitabah fil jaridah wa lam yamhuha, atau belum dihapus tadi. Wa inna ma ilzamul warith taslim bil ikrar. Hanya saja yang diwajibkan adalah mengakui saja, ya ini memang ada tulisan demikian, ya, gitu, cuma ngaku saja, tapi tidak wajib apa mengembalikan. Tapi memang mungkin ini hukum ininya, ya, hukum fikihnya. Tapi terkadang kita untuk kehati-hatian, ya, dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Misalkan tahu ini fulan, si fulan tetangganya atau saudaranya atau temannya, maka dikonfirmasi, ini betul enggak bapak punya ini, misalkan barang titipan ini dan seterusnya. Nah, itu lebih selamat. Seandainya pun tidak, para ulama di sini mengatakan tidak ada masalah. Walau mata wa lam yadhkur wasiyatan aslan fadda'a sahibul wadi' annahu qassar
Wa qalat ulatan la'allaha takunu tarifat qabla nisbati ila taqsir. Ya. Seandainya contoh kasus kebalikannya, ya. Si fulan tadi ini meninggal, ya, dan tidak menyebutkan wasiat. Saya punya titipan barang si fulan, tidak menyebutkan itu. Kemudian tiba-tiba ada orang mengaku, "Wih, saya punya barang titipan ke bapak kalian," gitu kan. "Saya punya barang titipan bapak kalian, ya. Coba dicari, ya. Barangnya ini misalkan, ya." Maka dikatakan di sini, ya, mungkin dia dulu tidak menjaga yang baik. Intinya apa? Dia ingin minta kembali barang titipannya. Ya. Waqalatil usrah, tapi ahli warisnya mengatakan la'allaha takunu talifat qabla nisbati ila taksir. Ya. Kemungkinan memang sudah apa? Sudah rusak sebelum bapak ini dikatakan dia tidak bisa menjaga dan seterusnya. Ya. Maka hukum asalnya di sini adalah bapaknya tidak menanggung atau tidak menjamin barang tersebut. Ya. Jadi dalam kasus ini hukumnya seperti sebelumnya, yaitu tidak mengganti atau tidak mengembalikan. Kecuali hutang, ya, hutang. Itu kan ini kan amanah, ya. Kalau hutang itu akadnya mengikat, ya. Kalau amanah itu tidak mengikat kecuali sebab tadi yang menjadikan dia harus menjamin. Kalau hutang dia mengikat, ya. Mau amanah mau tidak amanah tetap harus bayar. Dia tidak menyebutkan, maksudnya sebelum dia meninggal dia tidak menyebutkan kalau dia itu punya hutang sama si A atau si B. Dia kan datang si B gitu. Ya. Ya, kalau hutang ya wajib, Mas. Tapi sebaiknya memang kalau meragukan, ya, ahli warisnya meragukan, ya harusnya mendatangkan saksi. Ya. Tapi hukum asalnya kalau hutang itu harus dibayar. Ya, harus dibayar. Dan terkadang orang yang punya hutang itu kalau nominal tidak seberapa itu mungkin biasanya diikhlaskan. Tapi kalau nominal besar itu biasanya ada saksi harusnya. Ya. Ada yang menyaksikan si fulan punya hutang saya, tapi sebelum mati tidak pernah ngomong itu misalkan. Ya. Maka dihadirkan saksi di situ untuk menjelaskan pada ahli waris bahwa memang bapak punya hutang misalkan. Ya. Tapi intinya adalah hutang harus dibayar dan itu diambilkan dari harta mayit. Ya. Nah, hukum asal ahli waris tidak wajib membayarkan hutang, ya hilang begitu saja. Tinggal dia menagihnya di akhirat. Di akhirat kalau tidak ridho di dunia. Hukum asal ahli waris tidak wajib membayarkan hutang mayit kalau tidak punya uang. Tapi kalau punya uang, maka sebelum harta waris itu dibagi harus dia tunaikan untuk keperluan mayit. Salah satu keperluan mayit adalah hutang, perawatan jenazah, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan itu, ya, intinya apa? Harus diambilkan dulu dari harta mayit, baru nanti sisanya sebagai harta warisan. Ya, tapi kalau tidak punya uang gimana? Ya sudah, kalau memang tidak ridho, ya, dan ahli warisnya tidak mau bayar, ya dia tinggal apa? Nanti pengadilan akhirat. Ya, dan itu sesuatu yang berat. Pengadilan akhirat itu sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau memang ahli warisnya sayang, sayang kepada orang tuanya atau tadi yang meninggal, ya, apakah saudaranya ataukah anaknya dan seterusnya, dia mau menanggung, maka itu adalah amal kebaikan. Itu dihitung sebagai apa? Sedekah. Ya. Itu sebagai sedekah. Tapi hukum asalnya tidak wajib. Ya. Kenapa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang tidak menanggung dosa orang lain. Sing utang bapakku, sing bayar aku, misalkan. Ya, betul, hukum asalnya tidak wajib. Tapi kalau kamu berbuat baik, ya, membayarkan hutang bapak, membayarkan hutang ibu, itu kebaikan. Ya.
Itu namanya berbuat baik kepada orang yang meninggal, ya. Terlebih ketika itu adalah orang tua. Dulu dirawat, dibesarkan dan seterusnya, dinafkahi, ya. Sudah sepantasnya kita membalas kebaikan orang tua atau saudara kita atau nanti siapa yang meninggalkan kita itu, ya. Wallahu alam. Baik. Jadi itu sebab ketiga, tidak memberikan wasiat. Jadi orang dititip barang wajib bagi dia untuk memberikan wasiat. Ini punya fulan, nanti ditunaikan kalau saya meninggal, ya. Wajib, ya. Kecuali apa tadi? Kondisi yang tidak memungkinkan dia memberikan wasiat, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba dibunuh dan seterusnya. Baik, sebab yang keempat, nakluha, memindahkan barang tersebut. Memindahkan barang tersebut kemana? Ke tempat yang jauh atau tempat yang keamanannya di bawah dari tempat semula, ya. Fa idza auda'a fi qaryatin fa naqalaha ila qaryatin ukhra in kana bainahuma ma yusamma safaran dhamin, ya. Kalau dia pindah barang tersebut, kita ambil contoh saja, apa? Kendaraan misalkan, ya. Kendaraan. Motor apa mobil? Motor, sing gampang wae. Motor dari Purwodadi dipindah ke Jogja misalkan, ya. Sekali loh, ya. Repot ya Bang. Ketemu bandar nanti. Ke Jogja misalkan, kita ambil contoh, ya. Dia pindah motor itu saya titipkan di sini, ya. Ndak ngomong, ndak izin, tahu-tahu barangnya disimpan di Jogja. Ya enggak diapa-apain. Cuma dipindah saja gitu kan. Nggak ngomong, nggak izin, ya. Nah, sini Jogja itu jarak safar, jarak minimal safar sudah terpenuhi. Tapi kalau ini Solo belum. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Sini Jogja itu sudah terpenuhi jarak minimal apa? Safar. Kalau terjadi sesuatu pada motor tersebut di Jogja, ya. Kemudian apa? Kita bawa balik, kita tunaikan. Ini motormu. Loh, ini kenapa? Oh iya, kemarin dibawa ke Jogja dan seterusnya ini. Ada yang ini, ada yang itu. Maka dia wajib apa? Mengganti kerusakan tersebut. Kenapa? Dia pindahkan barang ke tempat jauh, ya, yang memenuhi jarak apa? Safar. Wa ilam yusammi safaran wa ilam yusamma safaran domina in kana fi naqlah khufun akanan mangkul anha ahroz, ya. Kalau tidak dihitung sebagai jarak safar, maksudnya tadi dititipkannya di Jetis, ya, dipindah ke Toroh misalkan, atau ke Gundi, ini bukan jarak safar, dipindah ke Gundi misalkan, ya. Kemudian terjadi sesuatu, ya, tetap dia jamin, ya, tetap dia jamin. Ingkana fin naqlah khufun, seandainya dengan catatan, ya, dia jamin dengan catatan kalau di situ dikhawatirkan terjadi sesuatu atau tempat yang kita pindahkan tadi di Gundi itu keamanannya di bawah di Jetis ini, gitu, ya. Tapi kalau dia lebih aman, maka hukum asalnya tidak. Kenapa? Karena maksud dari orang yang dititipi itu adalah dia tempatkan di tempat yang lebih aman. Selama tidak termasuk jarak safar, maka apa? Hukum asalnya dia tidak mengganti, ya, tidak mengganti, ya. Wa ila fala dhamana 'ala al-asah, ya. Wa hadza ilam yakun darurah, itu semua kalau dalam kondisi bukan darurat. Tapi kalau kondisi darurat, ya mau dia bawa ke Jogja, ke luar Jawa sekalipun, nah itu tidak ada masalah. Kenapa? Darurat demi menjaga barang.
Fa in wujidat fa kama dzakarna fil musafir wa naqlah min darin ila dar wa min mahallatin ila mahal kan naqlah min qaryatin ila qaryah. Dan hukumnya sama ya. Mau dipindah dari satu ke rumah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, hukumnya seperti kita memindahkan dari satu desa, satu daerah ke daerah yang lain. Intinya apa? Kalau di situ ada kekhawatiran atau keamanannya di bawah dari keamanan tempat semula, maka dia menanggung atau menjamin barang tersebut jika rusak atau hilang. Baik. Itu sebab yang keempat. Sebab kelima, at-taqsiru fi daf'il muhlikat. Dia lalai dalam menjaga barang. Ya. Lalai dalam apa? Menjaga barang. Menghindarkannya dari sesuatu yang merusak. Ya. Menghindarkannya dari sesuatu yang merusak. Kewajiban orang yang dititip barang adalah menjaga. Maka dia rawat, ya, dia jaga, dia lindungi. Tapi kalau dia lalai, ya, maka ini menjadi sebab dia menjamin barang tersebut. Fayajibu 'alal muda' daf'uha 'alal 'adah. Maka wajib bagi orang yang dititipi barang untuk merawatnya atau menolak kemudorotan itu sebagaimana adat kebiasaan yang berjalan, ya. Fayajibu 'alaihi nashrut thiyab bis-suf khawful 'athah, ya. Ya, hasyarah ini apa? Kalau contohnya di sini, contohnya adalah dia dititipi kain baju dari bahan suf. Suf itu seperti wool, ya. Wool intinya barang bagus, ya. Nah, baju dengan bahan bagus itu kalau didiamkan itu justru rusak. Maka kewajiban dia adalah menolak kemudorotan tersebut dengan cara apa? Dengan cara entah itu dipakai atau dikeluarkan atau dijemur atau diangini dan seterusnya, ya. Maka di situ menjadi kewajibannya, ya. Ya, jadi dia angin-angini, dia jemur misalkan dan seterusnya. Bal law kana dzalika la yandafu ila bilubsiha wajib alaih. Seandainya pun kalau itu akan rusak ketika dibiarkan dan mengharuskan untuk dipakai, maka memakai di sini hukumnya menjadi wajib, ya. Dalam kondisi ini, ya, menjadi wajib. Padahal hukum asal memakai barang titipan itu tidak boleh. Hukum asal memanfaatkan barang titipan tidak boleh, kecuali harus dengan izin pemilik barang. Tapi dalam kondisi ini tidak izin pun itu tidak masalah. Kenapa? Karena kewajibannya adalah menjaga barang. Seandainya didiamkan maka akan rusak. Seperti halnya orang dititip motor tadi, motor atau mobil. Mobil motor kalau didiamkan yang adat selama berbulan-bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun itu. Yuk gak iso di starter, gak melaku, ya, kalau didiamkan. Maka kewajiban bagi yang dititipi adalah manasi, ya. Sepekan sekali, ya. Sebulan sekali masih aman enggak? Hah? Masih aman? Tergantung barang, ya. Intinya itu dia tahu, ya, berapa kadar yang layak untuk dia panasi. Ya. Seandainya dia membutuhkan pembiayaan, ya dia minta kepada pemilik barang, ya, untuk bensin, untuk manasi, ya. Bahkan seandainya tidak bisa dilakukan kecuali untuk membawanya jalan-jalan, itu pun boleh, ya. Cuma dipanasi enggak maksimal, harus dibawa muter. Kenapa? Misalkan jaga rodanya, ya, jaga mesinnya dan seterusnya, maka boleh, ya. Jadi seperti itu. Apa yang mengharuskan untuk menunaikan perawatannya, maka dia wajib melakukannya. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia justru menanggung, ya, dia menjamin harus menanggung
kerusakannya. Nah, ini yang repotnya. Wa hadza inda ilmil muda' bidzalika. Fa in kana fi ini konteksnya adalah ketika si orang yang dititipi ini tahu, ya, tahu barangnya, tahu cara merawatnya. Tapi seandainya dia tidak tahu barangnya, misalkan ada sebuah barang yang ditutup di dalam kotak, pokoknya dititipi kotak gitu aja. Padahal di dalamnya itu harus apa? Harus dirawat, dibersihkan dan seterusnya misalkan. Nah, kalau ditutup, dikunci kan tidak tahu, maka dalam hal ini dia tidak menjamin kerusakan. Ya, ya kenapa? Salah sopo dikunci gak ngomong sisan gitu kan? Ya, aku butuh dititipi ya wis tak jogo gitu kan. Nek rusak ya urusan pemilik barang. Ya seperti itu. Dan begitu dengan kondisi-kondisi yang semisal, ya, maka harus dijaga. Begitu juga dengan hewan ternak, ya. Kalau dititipi hewan ternak, maka harus apa? Menunaikan perawatannya, kasih pakan, kasih minum, ya. Maka ini jadi kewajiban. Wallahu alam. Dititipi, dititipi tok tekan kandang gak dipakani mati, ya. Bahaya. Baik, itu sebab kelima, lalai dalam menjaga barang, ya, menghindarkan dari kerusakan. Yang keenam, at-ta'addi bil intifa'i kal intifa'i bil wadiyah. Dia melampaui batas dengan memanfaatkan barang titipan tersebut. Ya. Ini sebab yang menyebabkan dia apa? Faktor yang menyebabkan dia menjamin kerusakan pada barang titipan. Berlaku apa? Melampaui batas. Ya. Ndak diizinkan, ndak minta izin, ndak ngomong, tapi apa? Asal pakai. Ya. Asal menggunakan, kemudian jadi kerusakan, maka dia apa? Wajib mengganti. Kalau bizitau buat tahan fil adali wa nahwiha. Seperti memakai pakaian yang bukan yang tadi ya, bukan gambaran pertama tadi. Pakaian secara umum itu kalau sering dipakai justru malah apa? Cepat kusut, cepat rusak. Maka dijaganya adalah dengan tidak dipakai. Kalau dia pakai tanpa seizin pemilik barang, kemudian terjadi kerusakan, entah robek, entah terkena cat dan seterusnya, wajib dia ganti, ya, entah ganti nilainya atau ganti barangnya. Intinya apa? Nanti dimusyawarahkan dengan pemilik barang, ya. Jadi bukan kondisi yang pertama tadi. Watahan fil adal. Kemudian apa? Tempat adonan, ya. Atau semacam panci, semacam baskom, semacam tempat itu, ya, tempat masak lah. Dia dititipi, cuma dititipi aja, tapi tanpa izin digunakan untuk masak, misalkan. Yuk, misalkan pecah, retak atau gosong, ya, dibuat masak atau gosong, ya kewajiban dia untuk membersihkan, gitu kan. Kenapa? Itu barang titipan, amanah, ya. Warukubud dawab ala wajhil intifa', ya. Dan juga mengendarai barang hewan tunggangan. Mengendarai hewan tunggangan. Dititipi kuda, ya. Dititipi kuda, tapi dia manfaatkan untuk jalan-jalan, untuk berperang apalagi misalkan. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh, kecuali yang mengharuskan untuk ditunggangi untuk mencari minum, maka ini diperbolehkan. Hewan itu tempat minumnya jauh, tidak mungkin saya nuntun sampai sekian kilometer, harus ditunggangi. Nah, dalam kondisi itu boleh ditunggangi. Yang tidak boleh itu memanfaatkan dalam dalam maksud
bersenang-senang, nah itu tidak boleh. Tapi kalau hajat di sini untuk maslahatnya si kuda tadi, ya, untuk cari minum maka tidak ada masalah. Baik. Seandainya bisa untuk sekedar dibawa, dituntun saja, tapi dia tunggangi, maka dia menjamin. Nah, ya beratnya amanah ini. Walah nek ngei ngombe cuma neng mburi omah ditunggangi misalkan. Wis sisan to tak manfaatke gitu kan. Aku pengen ngrasake numpak jaran. Delalah apa? Ngamuk, kepleset, toklek sikile. Ya, jamin dia. Ya, jamin dia. Ya, seandainya dituntun saja tidak ada masalah gitu kan. Nah, ini beratnya amanah ya, beratnya amanah. Tip, kurang lebih itu. Iya, hukum asal tidak boleh dipakai. Itu wadi ya. Tapi kan tadi lagi, walau alam. Itu butuh ya mutakhasis di sana. Makanya kan ya, dengan segala kekurangannya bank syariah kita itu ya belum sepenuhnya apa syariah. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Tidak ada yang bisa memungkiri kenyataan itu. Tapi dengan segala kekurangannya itu lebih baik dibanding bank yang jelas-jelas apa memiliki akad riba. Ya, jelas-jelas apa bermuamalah dengan cara ribawi. Ya. Setidaknya ketika di situ ada fatwa yang memberikan jalan keluar agar muamalah itu bisa berjalan sesuai dengan koridor syariat, tapi pelaksanaannya tidak tepat di lapangan, maka itu tadi ya yang kita katakan bahwa terkadang tidak bisa dikatakan 100% apa syariah. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, ya memang regulasinya ketat, ya kondisi apa perbankan yang tidak memungkinkan dan seterusnya, kondisi Bank Dunia dan itu kan banyak hal-hal yang mengatur hal tersebut. Maka kita ya gunakan apa yang ada dan itu sejauh ini menjadi pilihan terbaik ya dibanding yang jelas-jelas apa ribawi. Wallahu taala a'lam. Ya dengan segala kekurangannya itu menjadi apa? Alternatif terbaik ya. Kecuali kalau kita memang konsisten, gak nganggu bang. Ada gak? Repot. Ada? Enggak ada. Ya, enggak ada. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi kita ambil sebab ke-6, masih ada sebab ke-7, 8 dan 9. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.